Pengecekan penerima PIP Part 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi terkait pengecekan status penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Baik, kita langsung saja teman-teman lanjut ke pembahasannya. Jadi hari ini sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman sudah menantikan pengecekan yang ada di channel gua Rahman ini. Dan buat teman-teman yang ingin dicek juga, jangan lupa isi data teman-teman di form yang saya sediakan di deskripsi video. Jadi silahkan cek deskripsi video ini, ada link, silahkan diklik untuk mengisi biodata teman-teman agar saya bisa cek juga status PIP teman-teman. Oke, kira-kira kita akan cek siapa saja hari ini. Jangan lupa nonton sampai selesai. Baik teman-teman, mari kita langsung saja lanjut melakukan pengecekan hari ini. Yang pertama ada Muhammad Ryan dari Provinsi Aceh. Untuk statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2022, kemudian pemberiannya tahun penyaluran 2024. Dan teman-teman bisa lihat ya di bawah ini ada kesalahan pengetikan. Di sini statusnya dana masuk 22 Desember 2022 padahal ini 2024. Jadi untuk teman-teman, seperti video saya sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa ada tanggal pencairan yang telah diumumkan oleh pihak pelaksana program Indonesia Pintar. Tapi teman-teman jangan berkecil hati karena yang baru diterbitkan yaitu untuk teman-teman penerima fase 1 baik untuk kelas berjalan maupun kelas akhir. Oke, jadi kita nantikan lagi fase-fase berikutnya teman-teman ya. Oke, kita bahas dulu ini Muhammad Ryan. Jadi untuk Muhammad Ryan bisa cek juga Bank BSI-nya nanti tanggal 17 ke atas ya. Jadi sesuai deskripsi di pengumuman bahwa paling cepat bisa dicairkan 17 Juli, yang artinya bisa jadi teman-teman 18 ke atas seperti itu. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Michelle dari Kepulauan Riau yang statusnya pada saat dilakukan pengecekan yaitu siswa bukan penerima program Indonesia Pintar. Jadi untuk Michelle ketika ingin dapat bantuan PIP maka harus dicentang layak PIP oleh pihak sekolah. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Darmawan dari Provinsi Kepulauan Riau. Untuk statusnya saat ini nominasi maupun pemberiannya itu tahun 2023. Jadi untuk Darmawan saat ini duduk di bangku SMP. Ketika ingin dapat bantuan PIP maka harus diusulkan oleh pihak sekolah dan pastinya disetujui oleh dinas di kabupaten maupun di kota di daerah Darmawan berada. Jadi seperti fase 1 ini ternyata yang cair itu usulan dinas teman-teman. Jadi teman-teman yang meskipun punya KIP digital maupun KIP fisik dan pengusulannya kemarin itu yang muncul adalah teman-teman diusulkan oleh dinas kabupaten. Oke, jadi untuk Darmawan agar tetap bisa dapat bantuan PIP maka harus diusulkan kembali atau dicentang layak PIP oleh pihak sekolahnya. Kemudian barulah pihak kabupaten bisa memvalidasi apakah Darmawan ini betul-betul layak atau tidak dapat program Indonesia Pintar. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Santi Sandra Dewi dari Provinsi DKI Jakarta yang statusnya saat ini adalah nominasi tahun 2021, kemudian untuk pemberiannya sudah tahun 2025, kemudian status dananya itu belum masuk. Jadi untuk orang tua dari Santi Sandra Dewi bisa cek lagi di tanggal 17 ke atas. Jadi nantinya tanggal 17 belum ada, bisa cek di hari Seninnya seperti
seperti itu ya. Jadi silahkan dinantikan karena informasi di website itu paling cepat, yang artinya bisa jadi tanggal-tanggal di atasnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Anggun Sahra dari Provinsi Jawa Timur yang statusnya saat ini adalah nominasi 2021, kemudian pemberiannya masih 2024. Dan untuk Anggun jangan berkecil hati ketika belum terupdate tahun 2025, karena untuk tahun ini yang baru cair nantinya tanggal 17 ke atas baru 300 ribuan teman-teman. Jadi total penerima PIP itu ada 17 juta lebih, dan sampai saat ini yang datanya dicairkan itu baru 3 juta lebih teman-teman. Jadi untuk teman-teman masih ada sekitar 14 juta peserta didik yang belum dicairkan selain teman-teman nominasi baru nantinya. Jadi teman-teman silahkan dicek berulang untuk mengetahui apakah ada masuk atau tidak ya, karena untuk sampai saat ini baru sekitar 3 jutaan yang dicairkan bantuan PIP-nya berdasarkan SK yang dimunculkan. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Hendy Gusnandar dari Provinsi Kalimantan Barat. Untuk statusnya saat ini masih nominasi 2021. Kemudian pemberiannya terakhir 2023. Jadi untuk Hendy Gusnandar yang mungkin saat ini duduk di bangku akhir SMP, maka masih memiliki kesempatan ya sampai dengan Agustus nanti ketika diusulkan oleh pihak sekolah, maka masih memiliki kesempatan dapat PIP sebelum lulus SMP. Tapi ketika Gus Nandi sekarang sudah mau masuk SMA, maka Gus Nandi bisa meminta diusulkan di pihak sekolahnya, khususnya di SMA-nya sekarang. Oke. Jadi untuk Hendy Gusnandar agar bisa dapat PIP minta diusulkan oleh pihak sekolah ya. Jadi silahkan di-download KIP digitalnya ini dan bisa dilampirkan untuk meminta diusulkan ke pihak sekolah. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Rafa Andrah Pradana dari Provinsi Lampung. Jadi untuk saat ini statusnya adalah nominasi 2024 dan belum aktivasi rekening, sehingga pemberiannya adalah dana dikembalikan ke negara. Jadi tidak sedikit dari teman-teman penerima PIP yang seperti ini. Nah, banyak juga yang komen, "Bang, saya baru cek sekarang dan ternyata saya terdaftar dari 2023 tetapi dananya dikembalikan ke negara. Apakah masih bisa diurus saat ini?" Jawabannya tidak bisa diurus teman-teman. Jadi SK nominasi, SK-nya itu terbatas. Contoh, ada batas aktivasinya, misalnya untuk tahun 2024 batasnya yang awalnya 31 Desember 2024 kemudian diperpanjang sampai 31 Januari 2025, kemudian diperpanjang lagi sampai 28 Februari 2025, tetapi masih belum diaktifasi sehingga dananya dikembalikan ke negara. Jadi perlunya teman-teman memperhatikan, apalagi sekarang sudah muncul penerima nominasi-nominasi baru, maka wajib untuk aktivasi sebelum tanggal akhir yang ditetapkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Mario Sianturi dari Provinsi Jambi yang statusnya saat ini adalah nominasi 2023, kemudian tahun pemberiannya yaitu tahun 2025, tetapi perlu diingat dananya belum masuk. Jadi untuk teman-teman yang kemarin kita cek dan statusnya dana masuk 1 Januari 1970, sekarang sudah berubah menjadi dana belum masuk karena memang di website PIP masih dana belum masuk. Jadi teman-teman yang statusnya seperti ini jangan lupa dicek secara berkala nanti tanggal 17 ke atas. Oke, kita lanjut ya ke peserta berikutnya. Tetapi saya mau tanya dulu nih, siapa dari teman-teman yang sudah statusnya seperti ini dana belum masuk? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung saja lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Muhammad Risa dari Provinsi Kalimantan Timur yang statusnya saat ini adalah nominasi 2024 yang baru aktivasi 26 Juni. Kemudian pemberiannya tahun 2024
Dan untuk Risa bisa cek lagi nanti tanggal 17 ke atas untuk memastikan apakah dananya sudah masuk atau tidak, karena masih banyak dari teman-teman yang dapat sebenarnya tahun 2025 tetapi belum terupdate di sini. Jadi jangan berkecil hati teman-teman, apalagi Risa adalah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial sehingga memiliki peluang ketika diusulkan oleh pihak sekolahnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Raffi Hasya Agata dari Provinsi Jawa Barat yang statusnya saat ini masih tahun penyaluran 2024, dan untuk Raffi ini termasuk prioritas 1 penerima program Indonesia Pintar. Jadi untuk Raffi jangan lupa dicek nanti tanggal 17 ke atas bagaimana statusnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Denis Fauzi Febriansyah dari Provinsi Jawa Timur. Untuk statusnya saat ini adalah nominasi dari 2024, kemudian pemberiannya juga dari 2024, dan untuk tahun sebelumnya untuk Fauzi termasuk penerima nominasi termin 1, kemudian masuknya di termin 2. Jadi semoga untuk tahun ini juga bisa masuk fase 1. Jadi tidak ada salahnya untuk dicek nanti tanggal 17 ke atas, apalagi ketika Denis ini memiliki kartu debit BNI, bisa dicek mutasi rekeningnya atau saldonya nanti tanggal 17 ke atas. Jadi teman-teman, kembali saya ingatkan untuk sampai saat ini baru fase 1 yang dicairkan berdasarkan status yang muncul di data penyaluran PIP. Itu dia pengecekan kita hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton videonya sampai selesai. Dan teman-teman yang belum sempat dicek, jangan lupa nantikan di video berikutnya. Tetapi yang ingin dicek dan belum mengisi form, jangan lupa isikan formnya di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.